Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dekopinda melaksanakan buka puasa bersama sekaligus diskusi tentang perkoperasian di Indonesia ini. Banyak hal yang akan didiskusikan antara gerakan koperasi di Kota Cilegon dengan Dekopinda Kota Cilegon bersama Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon plus gerakan koperasi yang ada di Kota Cilegon. Kita ada di Palmizio di Palm Hill, Kota Cilegon. Tempat ini cukup nyaman, asri, juga view yang cukup indah. Kita bisa lihat Kota Cilegon dari atas ini di Bukit Palem, tepatnya di Palmizio, Palm Hill, Kota Cilegon. Menikmati sunset atau sunrise di sini cukup indah tentunya. Lokasi ini cukup recommended ya untuk rekan-rekan yang ingin buka puasa bersama atau sekedar menikmati keindahan Kota Cilegon sambil ngopi dan tentunya bersama keluarga dan teman-teman tercinta. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Saya hormati Pak Kadis dan teman-teman gerakan koperasi Kota Cilegon, para pengurus Dekopinda. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa, saya tembuskan juga kepada Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon terkait masalah silaturahmi tentang keberadaan kami di Dekopinda Cilegon. Takutnya Pak Wali ini belum tahu kan gitu, takutnya belum kenal kan gitu. Maka perlu kita memperkenalkan diri antara pengurus-pengurus ini, Pak Wali pengurusnya begitu. Ini perlu saya sampaikan. Cuman sampai saat ini mungkin jadwalnya tadi saya berusaha bertanya Pak Kadis belum ada respon ya. Waduh, tumpuknya banyak katanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting artinya itikat baik kita sudah kita sampaikan seperti itu. Tentunya kita keberadaan kita supaya ada apa ya, manfaat yang bisa untuk gerakan ya, manfaatnya untuk gerakan. Tapi paling tidak pemerintah dalam hal ini terutama wali kota sendiri itu biar tahu. Kalau Pak Kadis sudah hafal banget sama kita bersama gitu. Kompetensi ya nih terkait masalah KSP USP ya untuk manajer, pengurus dan pengawas. Nah ini kenapa ini dikejar ya? Benar juga kan kalau izinnya harus menggunakan itu. Nah ini juga mungkin nanti habis Lebaran ya Pak. Habis Lebaran kita akan buka lagi. Tentunya untuk gerakan-gerakan yang belum. Jadi kalau nggak difasilitasi kelamaan ya berusaha lah koperasi untuk mandiri, jangan ngandalin dari pemerintah terus. Kita berusaha kok, kita ada untungnya kok kan gitu. Nggak ada masalah itu untuk disekolahkan dari dana pendidikan. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa mungkin sudah banyak dengar nih dari dulu Dekopinda yang periode 2019-2024 ini terjadi dualisme. Ada kubunya Pak Nurdin Halid, ada kubunya Bu Sri Utari. Desember awal itu di asrama Haji Pondok Gede. Kita belum, yang ada di Cilegon bodoh amat. Jadi akhirnya bodoh amat, terserah kalau mau dualisme pinter amat. Jangan bodoh, pinter amat. Pinter amat. Artinya terserah mau dualisme atau apa. Yang penting bagi saya Dekopinda Cilegon satu, ada manfaatnya, ada untuk kepentingan gerakan. Itu saja. Siapapun yang nanti bilang ada dualisme, saya orang yang pertama akan nyamperin yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semuanya, ketua koperasi beserta pengurus yang lainnya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitan dengan koperasian ya. Yang pertama, kami sudah melayangkan surat kaitan dengan surat pinjam. Kami juga dinas sedang menginventarisir koperasi mana saja yang memang sudah memenuhi syarat untuk dipisahkan antara unit konsumsinya dengan unit simpan pinjamnya. Kenapa? Karena amanah Permenkop 8 ini itu mensyaratkan dari bulan Juni itu harus sudah mandiri ya. Tapi nanti saatnya itu ada dua seperti. Satu yang memang sudah KUK-nya KUK 3 atau omset simpan pinjamnya sudah 15 miliar, itu harus dipisah. Terus yang kedua, misalnya koperasi konsumen justru
yang di atas 50% itu simpan pinjam. Jadi core bisnisnya di konsumen, tapi usaha yang mulanya itu disimpan pinjam. Ini juga harus dipecah dua. Jadi harus koperasi simpan pinjam aja. Misalnya banyak kan koperasi guru, betul buat aja ya. Koperasi guru namanya koperasi konsumen, tapi tidak ada tokonya, tidak ada ininya. Nah, itu harusnya digandanya menjadi koperasi simpan pinjam. Agar sesuai dengan aturan itu. Khawatir nanti ini Permenkop sudah dijalankan, ternyata tidak sesuai ketentuan, ujung-ujungnya nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab ya. Karena hasil padani juga ya secara Permenkop tidak ada sanksi apa-apa, tapi secara pidana itu kembali ke undang-undang itu akan menimbulkan juga masalah lah. Jadi memang seperti itu yang pertama. Jadi kami juga sedang menginventarisir kira-kira koperasi mana ini yang wajib untuk dipecah. Simpan pinjam selanjutnya juga saya juga nanti akan menghimbau akan ada surat lagi kaitan dengan Permenkop nomor 2 tahun 2024 kaitan dengan standar akuntansi koperasi. Ini juga nanti akan disadarkan, sudah ada aturannya bahwa kebijakan akuntansi koperasi itu berdasarkan SAK EP sebutnya itu standar akuntansi entitas privat ya. Itu sudah ada aturannya. Nanti saya pertama kali mungkin akan buat aturan itu di koperasi Pemda ini. Tahun ini saya akan membuat kebijakan akuntansinya. Kalau sudah ada itu silakan itu oleh koperasi yang lain. Jadi saya akan coba karena koperasi Pemda harus dicontoh ya bagi koperasi lainnya. Betul. Nah itu akan kita coba tahun ini. Nanti mungkin kalau mau mencontoh silakan. Karena ini juga ketentuan juga harus kalau sudah USP-nya sudah memang harus sesuai dengan ketentuan, berarti akuntansinya juga harus sesuai dengan ketentuan. Standar akuntansi pembukuan segala macam harus sesuai ketentuan. Itu kaitan dengan akuntansi. Selanjutnya yang terakhir ini kaitan dengan isu yang terkini. Mungkin sudah pada tahu ya, yang namanya koperasi desa Merah Putih. Nah ini sudah banyak disampaikan oleh petinggi kita di pusat. Nah, ini bagaimana dengan koperasi yang ada di Cirebon? Karena statusnya kita sudah tidak lagi desa, kita sudah kelurahan semuanya kan ya. Nah saya sudah konsultasi ke Kemenkop, nanti Pak tunggu dulu katanya. Ini kita bersama untuk desa dulu. Jadi kelurahan belum disinggung-singgung nih, kelurahan. Karena memang itu wajibnya itu satu kelurahan, kalau jadi ya satu kelurahan satu koperasi desa. Nah, tapi ada 3 pola Pak pembentukannya itu. Yang pertama bisa membentuk baru, tapi namanya harus koperasi desa Merah Putih, misalnya kelurahan Bonsari. Jadi koperasi Merah Putih, koperasi desa Merah Putih kelurahan Cibeber misalnya, kelurahan Gunung Sugi. Nah, jadi itu namanya sama tuh. Tapi yang membedakan itu adalah desanya kelurahannya. Itu bisa membentuk baru. Polanya musyawarah. Jadi kelurahan atau desa mengundang tokoh masyarakat di sana untuk membentuk koperasi. Tapi mekanisme tetap seperti mekanisme pembentukan koperasi baru. Jadi ada penyuluhan dulu, ada ini penyuluhan, maksud tujuannya, termasuk nanti pemilihan keputusan juga harus memang bermusyawarah. Tapi untuk pengawas itu ketuanya harus kepala desa kalau di desa itu ada ketentuan yang memang dipastikan itu harus. Nah itu satu itu bisa koperasi baru. Yang kedua bisa koperasi yang sudah ada, tapi yang sudah sehat, tapi tetap namanya nanti harus dirubah. Merah Putih. Nah, misalnya yang sudah bagus koperasi karyawan cara asri gitu ya, nanti mau berubah jadi koperasi Merah Putih. Nah jadi koperasi Merah Putih Gunung Sugi. Gunung Sugi. Merah Gunung Sugi berarti. Sugi Merah. Kelurahan Gunung Sugi. Jadi koperasi warga ya, koperasi warga yang sudah ada, yang memang sudah sehat koperasinya, dari keuangannya sudah bagus dan sebagainya. Nah itu jadi ada satu pola yang baru, kedua yang sudah sehat, tapi nanti itu harus berubah nama ya, diseragamkan. Terus yang ketiga koperasi yang sudah mati suri, dihidupkan lagi. Misalnya ada koperasi mentari kan masih aktif ya, koperasi unit desa atau koperasi yang inilah. Jadi pengurusnya masih ada, tapi tidak aktif, tidak pelihara aktif, tapi
Usahanya ada tuh. Dibangunin lagi. Nah, itu dibangun lagi, jadi macan dulu dibangun lagi. Jadi itu lagi direvitalisasi lagi. Jadi yang sudah ada kita bentuk baru lagi, dikuatkan lagi. Jadi ada 3 pola kaitan dengan koperasi merah putih ini. Tapi ya kita menunggu kebijakan dari pusat untuk kota ya, yang statusnya kota bukan kabupaten, yang tidak ada desa, kita sudah keluar itu menunggu kebijakan dari pusat. Karena untuk sementara ini untuk desa. Jadi intinya usahanya itu bisa usaha simpan pinjam, bisa konsumen, segala macam itu. Jadi mirip koperasi unit desa. Jadi koperasi itu menyediakan bahan pokok misalnya minyak, beras, segala macam. Dia juga bisa menampung juga produk-produk yang ada di masyarakat. Dia juga bisa ada unit simpan pinjamnya. Terus bisa juga pengadaan segala macam. Itu jadi seperti itu, jadi aturan seperti itu untuk potensi Pak. Jadi ya mudah-mudahan nanti yang saya harapkan juga ini koperasi itu ada dana pendidikan itu 2,5% dari SAU. Tolong itu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ini. Soalnya banyak juga koperasi yang belum paham bahwa itu ada dana pendidikan. Itu memang saya muswil ya. Dawil muswil nanti kita berembuk juga apakah Cilegon akan mengusulkan untuk menjadi pengurus atau ketua untuk di provinsi Banten calon-calon. Ya si Pak Pur. Langsung saja mungkin yang untuk muda nanti Pak Ketua akan membentuk tim ya panitia lah, mudah-mudahan nanti bisa segera dibentuk dan kita intinya sepakat musyawarah untuk mufakat Pak, bukan mufakat untuk musyawarah. Iya. Sepakat. Satu lagi lupa yang untuk surat ke Pak Wali, Bu Irma, saya udah ke Bu Upi. Ternyata itu anggarannya banyak katanya. Iya emang. Kemungkinan nanti setelah Idul Fitri aja lah sekalian kalau biara sekalian gitu. Soalnya kalau di puasa kan nggak disuruhin apa-apa. Terutama status kami yang ternyata setelah diverifikasi oleh survivor kemarin itu, nah kita menjadi open loop gitu. Padahal kita memang asalnya kan status kita kan closed loop gitu. Kita ngisi data di OSS itu. Nah artinya di sini ya mungkin Dekopinda ataupun Dinas Koperasi bisa menjembatani terkait itu. Dan selanjutnya yang kedua, koperasi guru itu kan masuk ke provinsi ya. Masuk ke provinsi dan kita juga ya anehnya kan gitu kok bisa masuk ke provinsi gitu. Padahal kita selama ini dulu didirikan juga oleh SK Wali Kota, Pak Aat dulu kan ininya, dan Desprendagop dulu. Kok bisa sekarang kok ke provinsi itu masuk ke provinsi. Nah itu koperasi sudah bagus Pak. Kopar yang sudah bagus. Sedang saya telusuri ini siapa sih yang bisa merubah ini. Nah provinsi tidak mengaku Pak merubah. Saya sedang konsultasi ke pusat siapa yang bisa merubah bina ini. Kecuali yang memang pada saat dia perubahan anggaran dasar itu mencantumkan yang baru kan itu bisa tuh si aksi notaris bisa tuh baru. Karena itu dilihat dari syarat keanggotaan Pak. Termasuk koperasi pegawai kan saya. Itu termasuk provinsi Pak itu. Pas saya lihat, oh ini yang penyebabnya. Jadi ada keanggotaan itu kabupaten kota dan sendiri provinsi. Karena anggota yang ada alamatnya. Jadi yang sebetulnya bisa diganti aja itu si anggotanya. Hanya kabupaten kota aja udah. Jangan pakai garis miring provinsi. Ini pakai garis miring provinsi itu masuk provinsi. Coba cek lagi di PAB kemarin PAD ya. Coba cek lagi itu statusnya seperti apa. Kalau memang itu ya bisa kita usulkan juga untuk diganti. Sepertinya dari itu Pak. Mending Pak, punten Pak Kadis, mending kalau ada masalah itu pusat mau turun. Giliran enaknya pusat mau ngakui atau Polri mau ngakui. Giliran ada masalah daerah, itu yang jadi masalah. Iya kan? Mungkin gini aja sih Pak Kadis ya. Udah semua ya? Ya dari sisi semua koperasi kan tujuannya sama gitu ya. Nggak ada yang pasti beda-beda kan. Ataupun Cilegon atau provinsi. Artinya memang ada wilayah di Cilegon yang paling dari pemerintah Cilegonnya aja mengupayakan gimana sih cara mengatasi semua ini gitu kan, cari solusinya terbaik lah. Masa ya seperti kayak Kopra Asri ataupun Kopra Yani kita ke pusat kan
nggak masuk akal gitu kan. Wilayahnya di mana kecuali Tangerang, Jakarta lah, beda gitu kan. Katanya pemerintah Cirebon ya semoga bisa memfasilitasi semuanya. Kira-kira seperti itu sih Pak. Solusinya begitu Pak Pur. Iya. Ya nggak harus kemana-mana lah gitu. Kita Iya. nggak harus, oh itu larinya ke provinsi. Sama kita juga kadang dari provinsi datang tiba-tiba katanya wilayahnya masuk provinsi, saya tolak, nggak bisa. Saya nggak dari luar provinsi. Saya tolak benar Pak. 2 kali datang ke sini saya tolak. Anda saya bilang nggak ada wilayahnya, walaupun ada provinsi Banten, tapi kita ada di Cirebon. Saya tolak. Langsung saya tolak Pak. Anda harus, Bapak bisa kena apa namanya sanksi katanya. Silakan berikan sanksi ke saya. Harus tegas Pak itu. Jangan sampai nanti kita dari pusat atau provinsi kita dilarang nurut aja. Sebenarnya intinya kan gitu. Udah 2 kali Pak datang ke kami dari provinsi kita tolak. Sudah ini. Iya betul, artinya gini Pak. Di sini kan yang membina itu kan dari wilayah setempat, daerah, ya. Kewenangan daerah berarti kan ada pemerintah kota Cilegon. Di situ ada kepala dinas, Pak Didin, Pak gitu kan ya. Katakan Pak Didin ini sebagai orang tua kami, orang tua koperasi lah gitu di wilayah tertentu. Ya, berarti kan ya kita ngadunya nggak harus kemana-mana, ke Pak Didin aja gitu ke dinas kota gitu. Kira begitu aja Pak Pur. Iya. Harus kemana-mana ya. Iya. Pak Reman mau guru, mau desa, mau manapun sama. Karena kita sudah mengalami ya datang 2 kali seperti saya orang. Jadi hari ini pun gini, Pak Haji, sudah saya sampaikan kalau saya kan aksesnya adalah ke Dekopinwil ya. Betul lah. Nah, saya sampaikan. Ya gitu. Jadi ini gimana sih parameternya? Nah. Jadi jawabannya dari Dekopinda cuma gini aja. Udah, yang penting semua anggotanya Dekopinda itu adalah itu oke kan Iya. Dekopinda. Cuman kan keluh kesahnya bahasanya dari gerakan Iya. ini kan ini cukup harus kita sampaikan. Itu kan salah satu tugas kita kan Iya. untuk menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi. Jadi tidak apa-apa, nanti kita coba bedanya pengennya kayak apa sih Cilegon ini. Nah makanya nanti saran dari Pak Kadis tadi itu betul tuh dilihat anggaran dasarnya masing-masing. Kalau ini ya sudah ngalahin kita perubahan anggaran dasar. Saya kira Gitu. ADRT semua itu pasti akan sama Pak. Tujuannya itu pasti sama untuk membentuk koperasi yang nggak bakal mana-mana lah. Tujuannya itu Pak sana ada di lingkungan setempat. Gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kayak kita kemarin ngadain RAT, tiba-tiba kok dari provinsi meminta laporan RAT ke provinsi dari saya nggak ngasih. Karena apa? Karena kita tidak ada kewajiban, kewenangan untuk memberikan salah satu laporan pertanggungjawaban ke mereka. Gitu. Itu Pak Pur harus memberi laporan ke pusat ya, berarti OJK dong nanti kemana-mana larinya. Bukan terus lagi Pak. Gitu. Mari kan kita berikan satu keberatan Pak Haji ya. Nah, karena apa? Ada dasarnya. Nah itu aja, yang itu surat pernyataan aja bahwa Buat aja semua. tinggal dibenahi di keanggotaan aja di Ayo masing-masing. soalnya nyontek Pak Haji, nyontek katanya kasih sih. Kirim. Ya, itu sama, soalnya depannya sama. Oh gitu ya. Iya, kasih. Udah kesel dia, udah jengkel. Udah, saya kirim. Apa ya ujuk-ujuk saya masuk provinsi katanya gitu dia. Iya, saya nggak terima. Saya lawan Pak. Kayaknya salah satunya ini Pak. Ada tiba-tiba. Iya, dia- lihat koperasi kan gitu ya. Dia ngoceh-ngoceh sama saya, Pak. Gak tahu nanti Bu Ketua gimana tuh? Anggota dia itu cuma Kan tetap status keanggotaan ada di sana. Gitu kan ya. Di mana, Pak? Wisma Baja. Wisma Baja, Jakarta. Oh, iya kan. Kita ada sekitar 60-an lah anggota di sana gitu kan ya. Nah, kita sebenarnya juga ada pengelola tenaga kerja di sana juga gitu kan. Artinya kalau tadi Pak Kadis disebut perubahan anggaran dasar, kayaknya kemungkinan kecil Pak, di kemungkinan kecil kalau kita tarik ke sini nih gitu kan. Selama itu ada kita ada di sana nih gitu kan ya. Nah padahal kita kan pengennya kan segala urusan itu di sini nih gitu kan Pak. Kayak kemarin saya ngurusin apa izin sinjam tuh Pak. Sama sekali itu belum jadi Pak. Verifikasi udah, semuanya sudah gitu kan ya. Kemarin Pak Jaja sempat minta apa gitu ya, sama sekali belum keluar juga nih. Wah gitu kan, kita juga hampir setahun Pak. Nah contoh kayak gitu lah, itu kan susah nih gitu kan. Indonesia ya. Iya seluruh Indonesia Pak. Gitu kan, ya. Jadi kita pun sebenarnya nggak mau di sono gitu di Jakarta gitu, tapi karena tadi gitu kan ya, keanggotaannya ada di sana gitu kan ya. Dan kita ada pengelolaan bisnisnya ada juga gitu kan ya. Nah itu yang menjadi Kalau PPS
Alhamdulillah selesai sudah diskusi kita tentang perkoperasian, tentunya dengan acara buka puasa bersama pengurus Dekopinda beserta Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon serta Gerakan Koperasi di Kota Cilegon. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih.